Kasus HIV/AIDS di Indonesia masih menjadi persoalan besar karena dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Data terbaru yang masuk ke Kementerian Kesehatan menunjukkan bahwa dari bulan April hingga Juni 2014, di Indonesia terdapat 8.908 kasus HIV baru dan 1.492 kasus AIDS baru. Kasus HIV/AIDS pada remaja dan anak juga mengalami peningkatan. Badan PBB untuk urusan anak UNICEF menyatakan bahwa jumlah kematian pada penderita HIV/AIDS di kalangan remaja seluruh dunia meningkat hingga 50%. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar, melakukan penyuluhan pencegahan HIV/AIDS dan narkoba di sekolah. Penyuluhan ini bertujuan untuk memberi pemahaman mengenai apa itu HIV/AIDS, bagaimana cara penularannya, pencegahan, hingga bagaimana bersikap ketika berinteraksi dengan orang yang sudah terinfeksi HIV/AIDS. Untuk pencegahan narkoba, siswa diberikan penyuluhan untuk mengetahui apa saja yang termasuk zat psikotropika, bahayanya, dan bagaimana menjauhinya. Tahun 2014 ini, penyuluhan dipusatkan di 5 kota besar, yakni Bandar Lampung, Semarang, Surabaya, Mataram, dan Denpasar. Penyuluhan ini mengikut sertakan narasumber yang berasal dari Kementerian Kesehatan, Badan Narkotika Nasional, Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi, serta Dinas Pendidikan setempat. Provinsi Lampung sebagai pintu gerbang dari dan menuju Sumatera adalah provinsi yang mengalami peningkatan kasus penyebaran HIV/AIDS. Bertepatan dengan Hari Peringatan Sumpah Pemuda 28 Oktober lalu, acara penyuluhan pencegahan HIV/AIDS dan narkoba di sekolah digelar. Hadir pada kegiatan penyuluhan tersebut, jajaran Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi, Badan Narkotika Nasional, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung, serta seluruh pihak terkait. Dulunya di tempat lokalisasi, sekarang malah di tengah kota. Dari 20 WTS, wanita pekerja seksual, itu ada 2 yang positif kena HIV. Ibu rumah tangga menjadi korban. Bahkan pada saat itu juga ada anaknya yang artinya otomatis terinfeksi HIV. Di Lampung itu, tahun sebelumnya tidak ada tingkat penderita HIV, AIDS, dan narkoba. Namun setelah kemarin dilakukan pengkajian oleh Kementerian Kesehatan, ternyata tahun ini Lampung masuk walaupun masih pada urutan yang jauh yaitu 20. Nah, hal itu tentu menjadi beberapa dasar pemikiran kami untuk melakukan kegiatan itu. Sebanyak 150 orang pelajar SD dan SMP serta 50 orang guru seprovinsi Lampung mengikuti jalannya kegiatan yang dimulai sejak pagi hingga sore hari. Informasi seputar HIV/AIDS serta penyalahgunaan narkoba diramu khusus menyesuaikan tingkat pemahaman siswa. Salah satunya adalah pemutaran film informasi mengenai keseharian seorang anak yang diterima baik oleh lingkungannya meski sudah terinfeksi HIV. Cara ini membuka wawasan semua yang hadir agar menjauhi penyakitnya, bukan orangnya. Insya Allah nanti pulangnya kami dari sini, pertama kami mengadakan rapat kecil di Dewan Guru, kemudian kami ajak, kemudian kami setel kasetnya, sesudah itu mungkin Dewan Guru kan udah mengerti, jadi sedikit-sedikit Dewan Guru tuh menyampaikan kepada siswa-siswanya. HIV itu tuh penyakit yang kecil yang dapat mematikan manusia. HIV ini dia tuh bisa menyerang siapa saja, yang penting dia tuh manusia, karena HIV ini cuma bisa menyerang darah manusia. Kalau hewan-hewan segala macam tuh nggak bisa. Muatan pendidikan pada kegiatan penyuluhan ini dibedakan menurut tingkatan usia. Untuk usia sekolah dasar, materi kesehatan reproduksi menjadi pintu masuk program pengendalian HIV/AIDS. Sedangkan untuk level sekolah menengah pertama, selain pengetahuan mengenai kesehatan reproduksi, siswa juga perlu tahu lebih dalam mengenai HIV/AIDS. Namun seperti diketahui bahwa infeksi HIV/AIDS merupakan fenomena gunung es. Jumlah kasus yang terjadi di lapangan biasanya lebih besar daripada data tercatat. Maka itu waktu itu pemerintah
mencoba meningkatkan angka pengetahuan, hanya sebatas pengetahuan. Jadi ada 3 di sini, apakah tahu tentang HIV, bagaimana tahu tentang cara penularannya, dan bagaimana tahu cara pencegahannya, hanya sebatas tahu. Kalau untuk level dini itu adalah impact, ya biasanya bukan karena perilaku daripada anak tersebut, tetapi adalah perilaku orang usia dewasa. Ada juga yang karena stigma dan diskriminasi itu sulit untuk dijangkau. Antusiasme siswa dalam bertanya maupun menjawab pertanyaan menunjukkan keingintahuan yang besar mengenai HIV/AIDS. Ini kan otaknya pecandu narkoba, katanya ini bisa sembuh. Beberapa siswa malah terlihat lancar menjelaskan mengenai HIV/AIDS. Semakin dini informasi tentang HIV/AIDS diterima, pemahaman tentang bahayanya pun akan terbawa hingga dewasa. Hidup sehat, say no to drugs. Kepala Dinas Pendidikan Jawa Tengah Nur Hadi Amianto mengawali kegiatan penyuluhan pencegahan HIV/AIDS dan penyalahgunaan narkoba di sekolah dengan kuis berhadiah. Siswa SD maupun SMP berlomba menjelaskan kepanjangan dari HIV/AIDS dan narkoba. Dari jawaban yang dilontarkan, diketahui bahwa belum semua anak memahami betul apa itu HIV/AIDS dan apa itu narkoba. Dan obat-obatan terlarang. Sudah betul? Belum betul. Menyampaikan bahwa 40% ya, penderita dan pengguna narkoba itu kan didominasi oleh anak usia produktif dan usia sekolah. Jadi tentu kegiatan ini akan sangat berguna dan bermanfaat ya, terutama bagi siswa-siswi yang ada di Jawa Tengah. Kami tidak ingin mereka jadi korban narkoba, tentu nanti akan sangat mempengaruhi masa depan mereka. Selain mengundang perwakilan dari sekolah sekitar Semarang untuk menghadiri penyuluhan HIV/AIDS, Dinas Pendidikan Jawa Tengah juga berupaya menyebarkan informasi mengenai HIV/AIDS melalui pemanfaatan media sosial, melalui Facebook atau Twitter misalnya. Isu nasional bahwa kita harus menyiapkan generasi emas tahun 2045, ini jangan sampai anak-anak kita ya terkena dampak daripada narkoba maupun HIV dan AIDS. Ya, karena anak-anak kita yang nantinya 30 tahun lagi akan menjadi pemimpin-pemimpin bangsa, ini harus kita bentengi. Penyuluhan yang dikonsentrasikan bagi anak usia sekolah dasar dan sekolah menengah ini juga menjadi pedoman bagi guru agar dapat terus memberi pendampingan kepada anak didiknya. Mengingat godaan melalui televisi dan internet melingkupi keseharian anak. Karena kita juga tidak menutup mata bahwa pergaulan anak-anak sekarang itu kadangkala di luar pemikiran orang dewasa. Melihat dari HP atau dari internet itu yang membahayakan, kontrol orang tua juga tidak bisa seutuhnya. Ini sangat penting sekali penyuluhan ini. Sosialisasi mengenai HIV/AIDS sebenarnya sudah banyak dilakukan, utamanya melalui media massa. Hanya saja pemahamannya belum tentu benar. Dari cara penularannya saja misalnya, HIV tidak dapat menular melalui gigitan nyamuk, karena virus HIV hanya dapat hidup di dalam tubuh manusia. Pemahaman yang salah mengenai HIV/AIDS inilah yang menimbulkan stigma negatif terhadap orang dengan HIV/AIDS. Dari data menyebutkan bahwa untuk yang kasus positif HIV itu dari tahun ke tahunnya semakin meningkat, ya. Dan sayangnya lagi itu yang ternyata peningkatannya sebanyak 60% itu pada kelompok umur 20 sampai 50 tahun. Jadi bayangkan kalau usia produksi ternyata mereka banyak yang positif HIV. Bagaimana nanti akibatnya gitu ya. Artinya dia harus minum obat ARV seumur hidupnya. Pada tahun 2015 mendatang, Kementerian Kesehatan menargetkan 95% pengetahuan tentang HIV/AIDS yang benar dan komprehensif. Sementara hasil tahun 2010 baru sebesar 11,4%,
dan tahun 2012 baru mencapai sekitar 21%. Diperlukan upaya ekstra keras dari lintas sektor untuk terus melakukan kampanye edukasi mengenai HIV/AIDS. Tadi kan dikasih CD juga, kapan-kapan nanti tuh mau ngadain program buat sekolahan, mungkin sebelum memulai pelajaran gitu, semahasiswa sekolah tuh dikumpulin di aula bentar, terus diterangin tentang HIV/AIDS itu kayak gini. Soalnya itu kan perlu juga supaya biar virusnya itu nggak nyebar-nyebar. Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi Jawa Tengah menemukan bahwa hubungan seks heteroseksual menjadi perantara penularan HIV/AIDS terbanyak. Disusul oleh pengguna narkoba suntik dan kemudian penularan dari ibu ke anak. Pada tahun 2014 ini saja, di Jawa Tengah terdeteksi sekitar 5.000-an kasus HIV dan 4.000-an kasus AIDS. Jadi sebetulnya yang terdeteksi itu masih sedikit dibandingkan yang belum ditemukan, yang belum terdeteksi gitu kan. Jadi bagaimana upaya kita menemukan kasus-kasus HIV/AIDS sedini mungkin. Dengan begitu kan bisa kita obati, bisa supaya mereka juga tetap bisa produktif dan beraktivitas seperti manusia sehat gitu yang lainnya. Perjalanan tim panitia Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar sampai di kota Surabaya, kota pahlawan yang menjadi kantong perjuangan pada masa lampau. Hingga saat ini pun warganya masih terus berjuang, khususnya dalam upaya mengerem laju penyebaran HIV/AIDS. Bertempat di Aula SMP Negeri 4 Surabaya, seluruh pelajar termasuk para guru pendamping mendapat pemaparan materi terkait HIV/AIDS, bahaya merokok, dan penyalahgunaan narkoba. HIV ini makhluk atau hal yang sangat mengerikan. Jadi kami harapkan anak-anak kita semua ini takut. Di dalam tadi saya terangkan tentang penyakit HIV. HIV adalah penyakit yang mematikan dikarenakan hubungan seks. HIV termasuk penyakit AIDS, dan penyakit AIDS adalah penyakit yang disebabkan oleh penyakit suntikan yang berlebihan. Berkaitan dengan fenomena HIV/AIDS pada anak, diakui oleh pihak Kementerian Kesehatan memang agak lambat terdeteksi. Karena sebelumnya, konsentrasi ditujukan pada rentang usia 15 hingga 29 tahun atau pada pasangan usia subur. Ternyata anak-anak SD itu, ini yang laki-laki, jadi mereka dipaksa melakukan perbuatan seks dengan yang nggak laku-laku tadi itu loh Mbak. Jadi pekerja-pekerja seks yang sudah out of date itu jadi memaksa anak-anak itu SD membayar mereka dengan Rp3.000. Jika dulu anak tertular bisa dari ibu atau ayahnya yang positif HIV, sekarang bisa jadi anak itu sendiri yang positif. Terdapat kesulitan mengidentifikasi apakah seorang anak sudah terinfeksi atau belum, karena harus mendapat izin dari orang tua. Sementara orang tua merasa sudah menyekolahkan dan mengawasi anaknya dengan benar. Nah, makanya saya selalu bilang setiap saya turun ke daerah, sekarang ini bukannya membuat peraturan yang paling penting, bukannya membuat event yang paling penting, bagaimana implementasinya di masyarakat, ya kan? Nah ini kan oke lah, karena ini kan anak SD, anak SMP, guru-guru yang sudah terbiasa terpapar beberapa macam materi. Nah bagaimana dengan masyarakatnya? Bagaimana cara nanti anak-anak itu menawarkan apa yang saya ajarkan tadi ke mereka tuh ke masyarakat, ke anak-anak seumur mereka yang tidak sekolah. Penyajian materi pada penyuluhan kali itu dibawakan dengan atraktif. Berbagai hadiah dan souvenir disediakan bagi siswa yang berani maju ke depan menjawab pertanyaan. Salah satu yang juga cukup menarik perhatian adalah pemutaran film edukasi tentang gadis cilik yang hidup dengan HIV/AIDS. Stigma dan diskriminasi HIV/AIDS sangat tinggi. Bukan saja muncul dari orang lain, tapi juga muncul dari diri penderita itu sendiri. Orang dengan HIV/AIDS cenderung mengucilkan diri, takut pergi ke sekolah, apalagi berhubungan dengan masyarakat. Apalagi setelah lihat tadi itu kan paling enggak itu mencontoh sikap Erika yang dia walaupun kena HIV umur segitu, umur 8 tahun tadi itu, dia tetap ceria, dia tetap mau bergaul, aku suka sama teman-temannya. Ya teman-temannya tadi tuh ya dia mau bersosialisasi, dia mau ngajak main Erika. Di bawah payung besar UKS,
Kota Surabaya merancang program Teman Menjaga Teman yang memberdayakan pelajar sebagai konselor sebaya. Program ini dirasa efektif karena banyak permasalahan yang mulai berani anak ungkapkan kepada konselor sebayanya, untuk kemudian dikonsultasikan lagi kepada guru BK atau wakil kepala sekolah bidang kesiswaan. Kan saya agen konselor sebaya ya, ada anak yang sudah saya dapat dari narkoba itu. Dia menceritakan saya bahwa saya itu mengonsumsi pil. Program ini kita siapkan kan untuk menjaga anak-anak kita. Bagaimana kemudian mereka bisa fokus untuk pengembangan dirinya ke depan. Nah, yang kita lakukan program ini bagaimana membentengi mereka, kemudian menjaga diri mereka, mereka paham apa yang mereka boleh lakukan, mana yang tidak. Risiko apa yang akan terjadi kalau kemudian mereka sampai terjerumus di hal-hal seperti ini. Sebagai salah satu daerah tujuan wisata internasional, Provinsi Nusa Tenggara Barat memiliki kebijakan pembangunan pendidikan. Peningkatan kualitas pendidikan tersebut dapat terwujud optimal bila mana suasana sekolah dan keadaan siswa dalam keadaan sehat. Ini namanya kan usia emas. Jadi semua informasi-informasi yang baik itu perlu kita berikan ke anak-anak kita. Karena mudah-mudahan anak kita di samping membentengi diri sendiri, juga akan bisa memberikan informasi kepada lingkungannya, kepada teman-temannya, bahwa narkoba itu sangat berbahaya. Didampingi guru masing-masing, pelajar dari 30 sekolah dasar dan menengah berdatangan memenuhi ruangan acara penyuluhan pencegahan HIV/AIDS dan narkoba di sekolah. Para pelajar ini datang dari sekolah-sekolah yang berdekatan dengan daerah wisata. Mengingat derasnya arus budaya yang dibawa oleh para pelancong, penyuluhan pencegahan HIV/AIDS dan narkoba diharapkan dapat meningkatkan kewaspadaan pelajar terhadap infeksi HIV/AIDS. Beberapa pelajar yang menghadiri penyuluhan mengaku sudah lama mendengar istilah HIV/AIDS, hanya saja belum benar-benar memahami apa sebenarnya HIV/AIDS. HIV pertama, saya kira HIV itu berbahaya. Kalau saya kira pas kita bersentuhan tangan langsung kita akan menular, ternyata tidak. Pada tahun 2005 tercatat 12 orang terinfeksi HIV di Kota Mataram. Peningkatan mulai terus terlihat ketika pada tahun 2009 jumlahnya menjadi 41 orang. Dan saat ini tercatat sekitar 800 orang sudah terinfeksi. Pada kenyataannya, jumlah orang yang terinfeksi bisa berlipat ganda dari besaran angka yang terlapor. Pendekatan khusus mutlak diperlukan dalam penyampaian materi yang terbilang serius ini. Karenanya, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar mensiasati dengan mendatangkan seorang storyteller. 4 sehat 5 sempurna. Itu bagian kalian ya. Bagian kalian. Melalui pendekatan bercerita, informasi tentang bahaya merokok hingga bahaya narkoba dan HIV/AIDS mudah diserap siswa SD dan SMP. Para pelajar Kota Mataram terlibat aktif dalam diskusi seputar HIV/AIDS. Tampak dari antusias pelajar ketika menjelaskan apa itu HIV/AIDS di hadapan teman dan gurunya, atau ketika berlomba menjawab pertanyaan yang dilontarkan oleh narasumber. Kita berharap pengetahuan tentang AIDS ini terintegrasi, HIV terintegrasi ke mata pelajaran yang terkait. Rokok dan narkoba memang tidak secara langsung berhubungan dengan tingkat infeksi HIV/AIDS. Namun perilaku para pecandu dapat mengakibatkan dirinya tertular HIV/AIDS. Seperti diketahui bahwa penggunaan jarum suntik yang tidak steril secara bersamaan dapat menularkan virus HIV. Penyalahgunaan narkoba juga dapat menstimulasi gairah seseorang sehingga terjadi hubungan intim yang beresiko. Kasus HIV/AIDS di Indonesia muncul pertama kali di Bali pada tahun 1987. Ketika suatu daerah membuka diri menjadi daerah tujuan wisata,
maka masyarakatnya harus siap dengan berbagai pengaruh yang dibawa para pelancong, termasuk praktek gaya hidup bebas beresiko tinggi pada penularan HIV/AIDS. Jika pada tahun 2000 pola penularan HIV/AIDS adalah melalui penggunaan narkoba jarum suntik, maka pada tahun 2005 ke atas adalah melalui hubungan seksual. Sebagai contoh, ketika ada konferensi internasional digelar di Bali, maka sekitar 500 hingga 1.500 orang pekerja seks impor pun ikut masuk ke Bali. Artinya maju tidaknya bangsa Indonesia saat ini adalah terletak pada anak-anak yang usia SMP sekarang, karena nanti dia akan menjadi pengganti kita. HIV, Human Immunodeficiency Virus, adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia. Kemudian AIDS adalah Acquired Immunodeficiency Virus. Syndrome adalah sekumpulan gejala penyakit yang disebabkan oleh virus HIV. Jadi HIV adalah virusnya, AIDS adalah penyakitnya. Ini adalah satu-satunya virus yang dapat merusak sistem kekebalan tubuh manusia yang sebenarnya digunakan untuk melawan penyakit. Tapi ini malah dirusak si pelawan penyakitnya. Jadi kayak hacker gitu. Bukan pada kebal, bukan pada kecil. Diharapkan agar 150 orang siswa SMP dan 50 orang guru yang hadir semakin memahami urgensi pencegahan dini agar terbentengi dari HIV/AIDS. Sejalan dengan program Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar, tiap sekolah di Provinsi Bali memiliki KS-PAN, Kelompok Siswa Peduli AIDS dan Narkoba. Curhat tentang misalnya dia lagi kebingungan, dia pernah melakukan seks sama pacarnya, pernah melakukan ciuman, jadi karena dia bingung mau cerita ke mana, jadinya dia cerita ke konseling. Jadinya saya sebagai konselor ya membantu setidaknya. Forum yang perlu dikembangkan sebenarnya bagaimana kader KS-PAN itu melakukan edukasi ke sesamanya yang berisiko, yang suka nongkrong, yang suka ngerokok, misalkan, nah itu mungkin ya. Dan mereka cukup berperan, termasuk mampu mengedukasi orang tuanya. Peran serta semua anggota masyarakat dibutuhkan dalam memerangi virus HIV yang mengintai anak bangsa. Orang tua perlu mengemas pendidikan dialogis dua arah, tidak melulu melarang anak tanpa memberi penjelasan logis. Pada anak usia dini, kebanyakan mereka terpapar oleh narkoba yang umum disebut permen pintar atau permen ganteng. Dalam bentuk permen, biasanya kayak mungkin kalau zaman-zaman dulu pil koplo gitu kan, terus pil ekstasi, pil BK. Nah sekarang ada model baru permen narkoba ditawarinnya. Jadi dia rasanya rasa-rasa kayak permen-permen biasa, tapi bedanya dengan permen biasa. Kalau permen biasa kita pakai sekali, kita makan 2 kali udah cukup, nggak berasa, udah manis udah cukup gitu kan. Tapi kalau permen yang mengandung narkoba, karena dia ada zat kimia di dalamnya yang bisa bikin kita edik, bisa bikin kita kecanduan. Semakin lama kita makan, kita akan bikin kecanduan sama dia. Dan bedanya kita akan jadi sakit. Rangkaian penyuluhan pencegahan HIV/AIDS dan narkoba pada tahun 2014, Prakarsa Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar berakhir sudah. 5 kota tujuan, Bandar Lampung, Semarang, Surabaya, Mataram, dan Denpasar menjadi titik konsentrasi penyuluhan. Sosialisasi akan terus berkesinambungan pada tahun-tahun mendatang, dalam rangka menyongsong generasi Indonesia Emas tahun 2045.